Apa sih penyakit sifilis itu? Pengertian PMS. Penyakit menular seksual PMS adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penularan penyakit ini juga bisa terjadi melalui hubungan ibu pada janin, juga pada penggunaan jarum suntik secara bergantian. Seberapa umumkah infeksi menular seksual? Lebih dari 25 juta infeksi menular seksual terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. Di seluruh dunia, diperkirakan 374 juta infeksi menular seksual terjadi setiap tahunnya. Sekitar setengah dari kasus ini terjadi pada orang berusia 15 hingga 24 tahun. Pengertian sifilis. Sifilis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, diawali dengan luka di sekitar alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Penyebab sifilis. Penularan sifilis sendiri dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya, seperti penetrasi, seks oral, atau seks anal. Sifilis juga berpotensi ditularkan dari ibu penderita ke bayinya. Sifilis bawaan pada bayi baru lahir disebut dengan istilah sifilis kongenital. Gejala sifilis. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda, namun secara umum, gejala sifilis terdiri dari beberapa tahapan seperti primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada sifilis primer ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk, umumnya terjadi 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk dan membutuhkan 3 hingga 6 minggu untuk sembuh. Pada sifilis sekunder ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh. Sedangkan pada sifilis laten tidak menimbulkan gejala, namun bakteri masih berada di dalam tubuh penderita dan masih bisa menular kepada orang lain. Selanjutnya ada sifilis tersier. Sifilis jenis ini dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, jantung, atau organ vital lainnya. Selanjutnya yaitu sifilis kongenital. Sifilis ini khusus terjadi pada ibu hamil dan bisa menular ke janin ibu hamil tersebut. Jika penanganan dan pengobatan terlambat, ibu hamil akan terkena komplikasi berupa bayi lahir prematur, keguguran bayi lahir dengan sifilis, dan hilangnya nyawa bayi setelah lahir. Selanjutnya adalah pengobatan pada sifilis. Jadi, ketika sifilis ini telah didiagnosis pada tahap awal, pengobatan pada sifilis ini tuh cenderung lebih mudah. Jadi, strategi pada pengobatan sifilis ini tuh tergantung pada gejala dan berapa lama bakteri itu ada di dalam tubuh. Penting untuk diingat juga bahwa pengobatan pada sifilis ini tuh tidak membuat tubuh seseorang menjadi kebal. Artinya, seseorang itu tetap bisa menderita penyakit ini lebih dari sekali. Jika seseorang didiagnosis dengan sifilis primer, sekunder, atau tahap awal sifilis laten, yaitu kurang dari 1 tahun, pengobatan yang direkomendasikan adalah injeksi penisilin tunggal. Salah satu obat dari sifilis ini adalah penisilin. Jadi penisilin ini tuh diberikan dengan menyuntikkan antibiotik ini tuh ke bokong. Selanjutnya ini ada antibiotik. Jadi antibiotik ini ada beberapa antibiotik. Yang pertama ini ada doxycycline, yaitu 100 mg secara oral 2 kali sehari dan dikonsumsi selama 14 hari. Kemudian ada tetracycline, yaitu 500 mg secara oral 4 kali sehari dan dikonsumsi selama 14 hari juga. Terus ada juga ceftriaxone, yaitu 1 gram melalui suntikan ke otot atau pembuluh darah sekali sehari selama 10-14 hari. Kemudian ada tindak lanjut pengobatannya. Jadi, setelah Anda melakukan pengobatan sifilis, dokter akan meminta Anda untuk melakukan beberapa hal. Seperti, yang pertama ini ada melakukan tes darah berkala dan pemeriksaan untuk memastikan Anda merespon dosis penisilin yang biasa. Tindak lanjut spesifik Anda akan tergantung pada tahap sifilis yang didiagnosis dokter. Yang kedua ada menghindari kontak seksual dengan pasangan yang baru hingga pengobatan rampung dilakukan dan tes darah mengindikasikan bahwa infeksi telah terobati. Yang ketiga ada ingatkan pasangan seks Anda untuk diperiksa dan diobati jika perlu. Yang keempat ada melakukan tes infeksi HIV.
Setelah sebelumnya ini adalah pengobatan, selanjutnya ini ada pencegahan sifilis. Jadi upaya yang paling ampuh untuk mencegah penularan sifilis yang menular lewat hubungan seksual adalah dengan berhubungan seksual dengan aman. Caranya adalah dengan setia pada satu pasangan dan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah, sifilis juga ini tuh bisa dicegah dengan membatasi konsumsi minuman beralkohol dan tidak menyalahgunakan nafza. Hal ini karena alkohol dan nafza ini dapat menurunkan kesadaran dan membuat seseorang menjadi agresif dan impulsif. Sorry, I'm gonna leave.